Baik, yang pertama ada bidang masalah yang luas. Masalah tidak selalu berarti bahwa ada sesuatu yang salah dengan situasi saat ini yang perlu segera diperbaiki. Masalah juga dapat menunjukkan minat terhadap suatu isu di mana menemukan jawaban yang tepat dapat membantu memperbaiki situasi yang ada. Jadi, ada baiknya untuk mendefinisikan masalah sebagai situasi apapun di mana terdapat kesenjangan di antara keadaan aktual dan keadaan ideal yang diinginkan. Selanjutnya ada masalah versus gejala masalah. Poin penting yang pertama adalah sangat penting bahwa gejala masalah tidak didefinisikan sebagai masalah yang sebenarnya. Lalu yang kedua, menemukan jawaban yang tepat untuk definisi masalah yang salah tidak akan membantu. Oleh karena itu, harus diakui bahwa identifikasi masalah yang benar sangat penting untuk menemukan solusi atas masalah yang membingungkan. Lalu selanjutnya ada memberikan kejelasan dan fokus pada masalah. Poin penting yang pertama adalah rahasia untuk memberikan kejelasan dan fokus pada masalah Anda adalah dengan mengisolasi ide-ide kunci dalam versi pertama pernyataan masalah. Pernyataan pertama yang luas dari masalah tersebut seringkali mencakup beberapa kata dan atau juga frasa yang perlu didefinisikan. Lalu yang kedua adalah definisi istilah-istilah kunci harus tepat untuk mengidentifikasi subjek penelitian dan memperoleh akses ke literatur akademis yang relevan. Definisi yang tepat akan memungkinkan Anda untuk menjelajahi literatur. Tinjauan literatur akan membantu Anda untuk menyempurnakan tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian Anda, dan dengan demikian mengembangkan topik yang layak untuk penelitian. Lalu selanjutnya ada pemilihan perspektif akademis akan membantu kita mempersempit penelitian kita. Pemilihan perspektif akademis tertentu tentang masalah seperti contohnya manajemen persepsi dalam contoh sebelumnya, tentang penundaan yang lama dan sering terjadi. Memberi kita banyak pengetahuan yang akan membantu kita membentuk pemikiran kita sendiri dan memicu wawasan berharga tentang masalah yang sedang dipelajari. Selanjutnya ada penelitian awal. Penelitian pendahuluan akan membantu peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang masalah tersebut dan mempersempit masalah tersebut menjadi topik yang dapat diteliti. Penelitian pendahuluan akan membantu peneliti untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti apa masalahnya, mengapa masalah tersebut ada, apakah masalah tersebut penting, dan apa manfaat penyelesaian masalah tersebut. Meskipun sifat dari informasi yang dibutuhkan untuk tujuan ini bergantung pada jenis masalah yang sedang ditangani. Secara umum, informasi tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam kedua judul. Yang pertama, informasi tentang organisasi dan lingkungannya, dan yang kedua, informasi tentang topik yang diminati. Sifat informasi yang dikumpulkan. Informasi latar belakang organisasi. Informasi latar belakang dapat mencakup antara lain faktor-faktor kontekstual yang dapat diperoleh dari berbagai sumber, yaitu asal-usul sejarah perusahaan, ukuran dalam hal karyawan, lalu ada piagam, lokasi, sumber daya, hubungan saling ketergantungan dengan lembaga lain dan lingkungan eksternal, posisi keuangan selama 5-10 tahun terakhir, dan juga informasi tentang filosofi manajemen. Menentukan pernyataan masalah. Tujuan penelitian fundamental atau dasar dalam bisnis terkait dengan perluasan pengetahuan atau proses bisnis dan manajemen secara umum. Tujuan akhir dari penelitian terapan seringkali untuk mengubah sesuatu untuk memecahkan masalah tertentu yang dihadapi dalam lingkungan kerja. Pertanyaan penelitian menentukan apa yang ingin Anda pelajari tentang topik tersebut. Pertanyaan tersebut memandu dan juga menyusun proses pengumpulan dan juga analisis informasi untuk membantu Anda mencapai tujuan penelitian. Baik, saya akan membahas terkait jenis pertanyaan dasar, yaitu ada eksploratif sama deskriptif. Apa sih pengertian dari masing-masing itu? Pertama adalah pertanyaan penelitian eksploratif. Biasanya eksplorasi ini dikembangkan tidak banyak yang diketahui tentang fenomena tertentu. Hasil penelitian yang ada tidak jelas atau memiliki keterbatasan yang serius. Topiknya sangat kompleks, jadi banyak tidak ada cukup teori yang tersedia untuk memandu pengembangan kerangka teoritis. Sedangkan
kalau pertanyaan penelitian deskriptif itu tujuan dan dari studi deskriptif adalah untuk memperoleh data yang menggambarkan topik yang diminati. Jadi bedanya itu kalau misalnya eksploratif itu ya explore berarti dia cari data yang sebenarnya tidak ada. Kalau ini ada gitu karena diminati kan topiknya seperti itu. Nah, setelah itu uh, kita lanjut ke pertanyaan penelitian kausal. Jadi studi kausal menguji apakah suatu variabel menyebabkan variabel lain berubah atau tidak. Ini sebenarnya masih satu hubungan sama penelitian deskriptif sama penelitian eksploratif. Jadi masih hubungan atau tidak. Jadi kausal ada di situ juga. Baik, untuk proposal penelitian, sebelum penelitian apapun dilakukan, harus ada kesepakatan antara orang yang memberi wewenang untuk melakukan penelitian dan peneliti mengenai masalah yang akan diteliti, metodologi yang akan digunakan, durasi penelitian, dan biaya. Hal ini memastikan tidak ada kesalahpahaman. Nah, biasanya proposal penelitian itu berisi apa sih? Ada 1, judul kerja, 2, latar belakang, 3, pernyataan masalah, 4, ruang lingkup, 5, relevansi penelitian, 6, desain penelitian, 7 itu jangka waktu penelitian itu kapan, 8 itu anggaran, yang 9 ada bibliografi terpilih. Seperti itu. Komunikasi manajerial. Nah, manajer kadang melihat gejala dan situasi bermasalah dan melakukannya seolah-olah itu adalah masalah yang sebenarnya. Memahami urutan antecedent, masalah, akibat, dan mengumpulkan informasi yang relevan untuk memahami masalah secara nyata akan sangat membantu dalam mengidentifikasikannya. Nah, masukan dari manajer itu membantu meneliti untuk mendefinisikan area masalah yang luas dan mempersingkat masalah yang luas tersebut menjadi topik yang layak untuk diteliti. Nah, selain itu, proposal penelitian yang baik membantu manajer menilai relevansi studi yang diusulkan. Namun, untuk menuju tujuan studi, manajer perlu terlibat sepanjang proses penelitian. Komunikasi yang efektif antara manajer dan peneliti di setiap tahap penting akan meningkatkan relevansi manajerial yang kualitas penelitiannya. Selanjutnya yaitu masalah etika pada tahap awal penyelidikan. Nah, peneliti itu mengumpulkan informasi awal untuk mempersempit area permasalahan dan menentukan pernyataan masalah yang spesifik. Ini sih sering dilakukan dengan mewawancarai pengambil keputusan, manajer, dan karyawan untuk memahami situasi. Nah, setelah permasalahan ditentukan, peneliti harus menilai kemampuan mereka untuk melaksanakan proyek. Jika tidak mampu, proyek harus ditolak. Dan jika diterima, peneliti perlu memberitahu karyawan yang akan diwawancarai tentang studi tersebut tanpa mengungkapkan alasan sebenarnya untuk menghindari bias. Ini menjaga kejutan yang tidak menyenangkan bagi karyawan. Nah, penting juga untuk meyakinkan karyawan bahwa tanggapan mereka akan dirahasiakan oleh pewawancara dan bahwa tanggapan individu tidak akan diungkapkan kepada siapapun di organisasi. Nah, langkah ini itu membuat karyawan merasa nyaman dengan penelitian yang dilakukan dan memastikan kerjasama mereka. Karyawan juga disclaimer ya, karyawan tidak boleh dipaksa untuk berpartisipasi dalam penelitian. Jika karyawan bersedia berpartisipasi dalam penelitian, mereka berhak untuk dilindungi dari bahaya baik atau psikologis. Mereka juga berhak untuk privasi dan kerahasiaan. Nah, upaya untuk memperoleh informasi melalui cara yang menipu harus dihindari dengan berbagai skala cara. Harus dengan jujur gitu ya.